Terima kasih Anda masih bersama kami di Parlemen Newsroom. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 tahun ini akan segera digelar. Dan berbagai upaya persiapan telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI guna memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari naiknya kuota jamaah haji hingga dihilangkannya batasan usia jamaah haji dalam penyelenggaraan haji tahun ini usai status pandemi COVID dicabut oleh WHO. Dan sekarang mari kita lihat sejauh apa persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Dan kalau pemirsa, kita melihat di sini DPR RI berhasil mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan biaya haji secara drastis. Seperti yang kita tahu sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan biaya ibadah haji di tahun 2023. Kala itu, kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 dikarenakan pemerintah berencana merubah skema pembiayaan ibadah haji 2023 yang semula kurang lebih 70% didanai oleh nilai manfaat haji dan 30% ditanggung oleh jamaah. Dan nantinya tadinya rencananya adalah skemanya akan dibalik menjadi 30% ditanggung oleh nilai manfaat haji dan 70% ditanggung oleh jamaah langsung. Hal ini sempat menjadi polemik di tengah masyarakat hingga banyak masyarakat yang meminta kepada DPR RI untuk tidak menyetujui usulan pemerintah tersebut. DPR RI pun mendengar aspirasi dari masyarakat, akhirnya DPR RI pun dengan segala upaya berusaha agar dapat menemukan jalan tengah dalam menemukan skema pendanaan biaya penyelenggaraan ibadah haji agar tidak memberatkan masyarakat. Namun akhirnya DPR RI berhasil membatalkan rencana usulan kenaikan BIPIH 2023 yang tadinya jamaah harus membayar sekitar 69,2 juta rupiah menjadi rata-rata 49,8 juta rupiah atau 55,3% dan sisanya menggunakan dana manfaat per jamaah sebesar 40,2 juta atau 44,7%. Lalu kalau kita melihat ke informasi selanjutnya, di sini adanya penambahan kuota haji di penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Indonesia pun memperoleh kuota tambahan haji di tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang tadinya sudah ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah. Ya, dan kini menjadi 229.000 jamaah. Dan ini total penambahannya itu sekitar 8.000 kuota. Jamaah haji reguler mendapatkan 7.360 slot dan 640 slot untuk jamaah haji khusus. Lalu tidak hanya itu pemirsa, di sini DPR RI juga turut memperjuangkan hal lainnya untuk mendukung kelancaran ibadah haji. Di antaranya terkait dengan peniadaan batasan usia serta penambahan kuota haji bagi lansia. Jemaah di atas usia 65 tahun tetap bisa berangkat. Di mana sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19 ini usia 65 tahun ke atas tidak diperbolehkan untuk berangkat haji. Dan juga ditambahkan kurang lebih 10.000 kuota prioritas lanjut usia. Hal ini juga untuk mengurangi antrian haji Indonesia dan ditambah tahun ini WHO sudah mencabut status darurat COVID-19. Namun pemirsa, terkait tidak adanya batasan usia, DPR RI juga menghimbau agar pemerintah menyiapkan pendampingan khusus untuk lansia, serta pelayanan kesehatan yang mumpuni bagi seluruh jamaah haji Indonesia, diantaranya seperti setiap kloter yang disediakan di 1 dokter dan 2 perawat, serta adanya tim kegawat daruratan medis untuk deteksi dini hingga pos kesehatan di bandara, di sektor Arafah, Musdalifah, Mina, dan Jumroh. Dan selain itu kesiapan Bandara Kertajati yang sudah mendapatkan izin dari Saudi Arabia, sehingga ribuan jemaah haji dari Jawa Barat bisa berangkat dari sana ya. Lalu ada pun juga fasilitas lainnya juga harus diperhatikan seperti asrama haji, lalu juga konsumsi dan juga akomodasi. Di balik naiknya biaya haji tahun ini, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah agar pelayanan haji harus sepadan dengan biaya kenaikan yang dibayarkan oleh jamaah. Lalu pemirsa, ada juga tanggapan di sini dari Bapak Ahmad, anggota Komisi 8 DPR RI, ya. Di sini beliau mengatakan kami DPR RI khususnya Komisi 8 akan memantau proses haji nanti. Jangan sampai biaya naik tetapi pelayanannya tidak meningkat. Tapi kalau biaya naik karena pelayanan meningkat itu tidak masalah. Itu yang dikatakan oleh Bapak Ahmad. Lalu di sini Komisi 8 DPR RI lainnya TB Aceh Hasan Syazili
turut menanggapi soal kesuksesan pelaksanaan ibadah haji 2023 ini. Dan ini berikut kami tampilkan wawancara yang kami kutip dari laman media sosial YouTube DPR RI berikut ini. Tadi telah disepakati bahwa anggaran yang diberikan yaitu sebesar 283 miliar dipergunakan untuk tambahan anggaran untuk penambahan kuota sebanyak 7.300, dan karena itu maka kita minta kepada Kementerian Agama untuk memanfaatkan kuota 8.000 tersebut sebaik-baiknya dengan tetap menitik beratkan kepada pelayanan yang terbaik. Dan tentunya pemirsa, upaya-upaya DPR RI juga mendapatkan sorotan dari media internal maupun nasional. Di media nasional sendiri, di sini tinjauan Komisi 8 DPR RI untuk memeriksa kesiapan ibadah haji turut dipublikasikan. Salah satunya adalah Keasrama Haji. Lalu juga di sini kalau kita lihat sorotan media internalnya juga ada pemirsa. Meski sesuai daftar tunggu, Aceh Hasan berharap kuota tambahan calon jamaah haji dapat dipertimbangkan jamaah haji lansia. Dan juga di sini ada Komisi 8 meninjau persiapan dari pelaksanaan haji di 2023 di Kota Batam. Lalu ini adalah beberapa contoh dari sorotan media nasional ya. Di sini meninjau juga ke Asrama Haji di Donohudan, Komisi 8 DPR RI, dan juga Komisi 8 DPR RI meninjau kesiapan Asrama Haji di Batam yang tadi juga sudah sempat dibahas di media internal DPR RI. Baik pemirsa, tentunya sebagai masyarakat kita mengharapkan bersama bahwa tahun 2023 ini kelangsungan ibadah haji tidak ada kendala yang berarti dan para jemaah dapat beribadah dengan lancar dan kembali dengan selamat. Kami akan membahas kembali terkait pemberitaan persiapan haji 2023 dari sorotan media nasional dan langkah-langkah Biro Pemberitaan Parlemen untuk menyebar luaskan informasi terkait keterlibatan DPR RI dalam menyukseskan perjalanan haji. Jadi tetaplah bersama kami di Parlemen Newsroom.